Saudara-saudara, kenapa Mesir digulingkan hanya satu kata? Karena mereka berislam. Mereka khawatir kalau ideologi Islam bisa menyatukan semua umat Islam di dunia. Mereka khawatir karena pegangan kebenaran umat Islam satu dan orisinal. Seandainya ini menjadi pegangan, ini akan menjadi ancaman. Ancaman bagi 4 kekuatan besar yang sedang ingin berkuasa di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadari umat Islam bahwa kita sekarang berada di akhir zaman, di penghujung zaman. Ada 4 kekuatan besar yang ingin menunjukkan eksistensinya dalam sebuah pameo. Siapa yang menguasai Palestina, berarti dia yang sudah akan menguasai dunia. Ada 4 kekuatan besar di dunia yang sedang berebut. Yang pertama, yang sudah berkuasa adalah Zionis Israel dengan kuku-kuku kekasarannya. Yang kedua adalah kelompok misionaris yang juga sedang ingin masuk. Dan kelompok ketiga adalah Majusi Persia. Majusi Persia yang sudah membuat bulan sabit. Iran, Irak yang sudah dikuasai. Jadi pasca kehancuran Irak, siapa yang diuntungkan? Bukan Amerika. Ada pertarungan memang untuk menguasai blok minyak di Irak antara Amerika dengan China. Tetapi pada akhirnya yang diuntungkan dengan hancurnya Irak adalah Iran. Lewat Iran kemudian Cina bisa masuk menguasai blok-blok minyak di Irak, walaupun ini bergesekan dengan Amerika. Yang kedua, setelah penguasaan Irak, dia ingin menguasai Suriah. Suriah sekarang berada di penggalan dari bulan sabit Majusi Persia yang ingin eksis di muka bumi ini. Dan yang ketiga, yang secara de facto sudah dikuasai oleh Iran adalah Lebanon. Dan yang keempat, dia ingin eksis juga di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu kekuatan ketiga. Kekuatan keempat tentu kekuatan Islam yang ingin juga masuk ke Masjidil Aqsa dengan cara yang aman dan penuh kesejahteraan. Ini sebuah konsekuensi zaman yang tidak bisa kita hindari. Saya berbicara seperti ini karena saya tidak bisa memilih posisi aman. Dalam kondisi dunia sedang berkecamuk, jika ingin berpegang kepada ideologi dan berpegang pada pegangan kebenaran, Anda tidak bisa tidak konflik. Anda hanya bisa memilih pada kubu yang mana di tengah konflik yang tengah terjadi di dunia ini. Karena pada hakikatnya dunia Islam ditumbangkan hanya karena mereka Islam. Untuk itu kita butuh pemimpin. Pemimpin yang bukan hanya menjual agama. Saya ingin mengatakan, jangan terlalu percaya dengan pemimpin muslim yang haus kekuasaan, kenyang kemewahan. Mereka-mereka yang haus kekuasaan dan kenyang kemewahan hanya orang-orang lemah yang sedang ketagihan. Indonesia butuh pemimpin yang memang sesungguhnya punya kejujuran untuk membangun ideologi agamanya, ideologi bangsanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau boleh saya berpesan, pilih pemimpin yang jujur pada saat ini. Pilih pemimpin yang rela hidup sederhana. Lihat, ketika Rasulullah dan para sahabat berkuasa, saya ingin bertanya, apakah mereka punya warisan istana? Abu Bakar, Umar, ketika menguasai 2/3 dunia, saya ingin bertanya, apakah punya istana? Umar bin Abdul Aziz, yang sulit kita mencari rakyat miskin di masa kepemimpinannya, saya ingin bertanya, apakah Anda bisa menemukan sekarang sisa-sisa istana Umar bin Abdul Aziz? Justru kalau Anda ke Turki, kalau Anda pergi ke Turki Ottoman sekarang, dan Anda melihat sisa-sisa kejayaan mereka dengan semua materialismenya, justru di masa kepemimpinan mereka lah Islam ini kemudian runtuh. Sungguh hebat jika Anda dan kita semua nanti memilih calon pemimpin yang berani jujur dan berani hidup sederhana dengan kekuatan prinsip kebenaran yang diyakininya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makna formal daripada Idul Fitri adalah, coba kita perhatikan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Adha sebelumnya dengan Haji, Idul Fitri sebelumnya dengan Ramadan,
dan biasanya diikuti dengan beberapa hal. Yang pertama, takbir, walitukabbirullaha. Yang kedua, kemudian mendirikan sholat, apakah sholat Idul Fitr atau sholat Idul Adha. Dan yang ketiga adalah wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Esensi terpenting daripada Idul Fitri pada hari ini adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, yang kaya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang miskin. Dalam bentuk apa? Cinta dalam silaturahim. Yang kaya bisa menghapus kekeliruannya selama 1 tahun. Dalam bentuk apa? Tidak lagi tertaut pada harta dan menjadi pecinta dunia. Hari ini, kenapa zakat fitrah atau zakat fitr harus ditunaikan sebelum khatib naik ke mimbar, agar tidak ada orang miskin yang tidak makan sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitr. Orang miskin tidak perlu gerisah, orang miskin tidak perlu berlama-lama dalam kegelisahannya. Berbahagialah pada hari ini, bersaudaralah, dan berhentilah berburuk sangka kepada yang kaya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir adalah makna sosial. Makna sosial dari Idul Fitr kita adalah tidak hanya sekedar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebulan penuh dimampukan untuk bisa beribadah dan berbuat taat, tetapi yang terpenting setelah ini adalah implementasi sosialnya. Bagaimana nilai-nilai Idul Fitri ini kemudian mengejawanta dalam akhlak keseharian. Umat Islam harus membuktikan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Umat yang bertauhid, yang mengajak manusia kepada tauhidullah, la ilaha illallah. Umat Islam adalah umat yang berakhlak, yang memberi makan kepada siapa saja yang dia kenal dan yang tidak dia kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa ini diberikan keselamatan, diberikan bimbingan hidayah dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, perjumpakanlah kami sekali lagi dengan Ramadan tahun depan. Ampunkan kekeliruan dan keremehan-keremehan yang kami lakukan selama bulan suci Ramadan. Wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.